Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Baiklah, setelah kita mempelajari bab 1 bagi operasi hitung pecahan, hari ini kita akan masuk ke bab 2 yaitu kecepatan dan debit. Sebelum kita memahami bagaimana cara mengerjakan soal matematika bagi kecepatan dan debit, kita akan memahami satuan waktu. Nah, untuk satuan waktu ini Ibu telah buat satu rumus terkait dengan satuan waktu ini, dimulai dari 1 menit itu sama dengan berapa detik, sehingga 1 milenium sama dengan berapa tahun. Jadi adik-adik bisa dilihat lagi yang Ibu telah buat ini, dihafal dan dipahami. Selanjutnya, di sini ada satu contoh. Misalnya di sini diberikan soalnya itu 2 jam sama dengan berapa menit. Berdasarkan konversi satuan waktu pada slide sebelumnya, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi jika yang diberi itu adalah 2 jam, kita tinggal mengalihkan 2 jam dengan 60 menit, sehingga kita tahu bahwa 2 jam itu sama dengan 120 menit. Selanjutnya yang kedua, 1 jam 20 menit sama dengan berapa detik? Nah, yang pertama penyelesaiannya, 1 jam 20 menit itu sama dengan 1 kita kalikan dengan 3600 detik. Kenapa kita kalikan dengan 3600 detik? Karena 1 jam itu sama dengan 1600 detik. Kemudian 20 menit ini kita kalikan dengan 60 detik. Kenapa? Karena 1 menit itu sama dengan 60 detik. Sehingga kita dapati hasilnya itu adalah 3600 detik ditambah 20 dikali dengan 60 itu hasilnya 1200 detik. Jadi ketika kita jumlahkan 3600 dan juga 200 ini, hasilnya itu adalah 4800 detik. Kita lihat pada contoh yang ketiga, 0,5 jam sama dengan berapa menit? Penyelesaiannya, 0,5 jam ini karena yang diminta itu adalah konversi satuan waktu dari jam ke menit, kita tahu bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi kita tinggal mengalihkan 0,5 dengan 60, sehingga hasilnya itu adalah 30 menit. Selanjutnya, contoh soal yang keempat, 720 detik sama dengan berapa menit? Nah, jika kita lihat pada konversi satuan waktu, di situ kan diberi 1 menit sama dengan 60 detik. Dan di sini itu soalnya meminta kita untuk dikonversikan detik ke menit. Jadi dia berlawanan. Ketika dari menit ke detik itu kita kalikan, berarti dari detik ke menit kita akan bagi untuk mendapatkan hasilnya. Jadi penyelesaiannya itu bagaimana? Pertama, 720 detik akan kita bagikan dengan 60. Kenapa kita bagikan dengan 60? Karena 1 menit sama dengan 60 detik. Selanjutnya, ketika kita bagi 720 dengan 60, hasilnya itu adalah 12 menit. Selanjutnya, di sini ada satu soal, pukul berapakah 100 menit setelah pukul 8.50? Nah, jadi gimana cara kita menyelesaikan? Kita akan tambahkan 100 menit ini dengan 8.50. Namun sebelumnya kita harus ubah dulu 100 menit ini kepada satuan jam dan juga menit. Kenapa? Karena yang diberi di sini adalah waktunya, yaitu 8.50. Sehingga kita tahu bahwa 100 menit ini sama dengan 1 jam 40 menit. Kemudian kita jumlahkan 8.50 dan juga 1.40. Nah, seperti ini ya. Jadi titik ini adalah pemisah antara jam dan juga menit. Jadi seperti biasa kita buat cara bersusun pendek untuk kita mencari jawabannya. Jadi 0 ditambah 0, 0, 5 ditambah 4. Nah, 5 ditambah 4 ini kan 9. Sedangkan kita tahu dalam 1 jam itu hanya ada 60 menit. Jadi 9 ini kita harus kurang dengan 6 supaya kita bisa tambahkan 1 di atas 8 ini. Jadi 9 dikurang 6 itu kan hasilnya 3. Kemudian 1 tadi, karena kita udah kurangkan dengan 1 jam, kita tulis di atas 8 ini 1. Kemudian 8 ditambah 1, 9, 9 ditambah 1, 10.
Sehingga kita tahu bahwa setelah 100 menit setelah pukul 8.50 itu adalah pukul 10.30. Selanjutnya ini ada selanjutnya di sini ada soal untuk terkait situasi. Dari sini diberikan bahwa dari Jakarta, Edo naik kereta api selama 6 jam 45 menit. Sedangkan Beni naik bus selama 11 jam. Jadi yang ditanya itu berapakah selisih lama perjalanan Edo dan Beni. Nah, jika kita lihat di sini, Edo itu naik kereta api dan memakan waktu selama 6 jam 45 menit. Sedangkan Beni itu naik bus selama 11 jam. Jadi untuk kita mencari selisih perjalanan antara Edo dan Beni, kita harus kurangkan yang besar ini dengan yang kecil. Jadi 11 jam ini kita akan kurangkan dengan 6 jam 45 menit. Sebelum kita mengurangkan 11 jam dengan 6 jam 45 menit, kita lihat dulu di sini. 11 jam ini kita harus ubah dulu ke dalam satuan jam dan menit. Nah, bagaimana caranya? Karena di sini hanya 11 jam, kita ambil 1 jam dari 11 ini, kita jadikan dia kepada satuan menit, sehingga 1 jam itu kan sama dengan 60 menit. Jadi di sini kita tuliskan lagi 10 jam, karena tadi udah dikurang 1 ya dari 11 jam. 10 jam 60 menit dikurang dengan 6 jam 45 menit. Nah, kita buat cara bersusun pendek. 10 jam 60 menit kita kurang dengan 6 jam 45 menit. Kemudian kita tuliskan jam dan menitnya. Di sini jika kita lihat 0 dikurang 5 itu tidak bisa, karena 0 itu lebih kecil dari 5. Jadi kita akan pinjam 1 dari 6 ini. Sehingga 6 ini kita akan coret menjadi 5. Seperti ini ya. Kemudian kita tulis 1 di sebelah 0. Jadi di sini kita bisa lihat 10 dikurang 5. Nah, 10 dikurang 5 itu sama dengan 5. Kemudian 5 dikurang 4 sama dengan 1. Selanjutnya bagi satuan jam, 10 jam dikurang 6 jam itu hasilnya adalah 4 jam. Jadi kita tahu bahwa selisih lama perjalanan Edo dan Beni itu adalah 4 jam 15 menit. Selanjutnya, Siti bersama keluarga telah berkunjung ke rumah nenek di desa. Mereka tiba di rumah nenek pada pukul 13.30. Apabila mereka di perjalanan beristirahat selama 30 menit dan lama perjalanan selama 4 jam 30 menit, pukul berapa mereka berangkat? Jika kita di sini telah diberikan bahwa mereka itu tiba di rumah nenek pada pukul 13.30, sedangkan mereka mengambil waktu selama 4 jam 30 menit dan juga 30 menit waktu istirahat untuk sampai ke rumah nenek. Yang ditanyakan itu pukul berapa mereka berangkat, artinya sebelum pukul 13.30. Karena itu di sini untuk kita menyelesaikan masalah ini kita akan menggunakan operasi pengurangan. Karena yang diminta itu adalah waktu sebelum 13.30. Jadi seperti ini ya, kita akan buat 13.30 kita akan kurang dengan 30 menit ditambah 4 jam 30 menit. Nah, kenapa di sini kita tambahkan? Karena ini adalah lama waktu perjalanan Siti dan keluarganya itu serta waktu mereka beristirahat di jalan. Sehingga 30 menit ditambah 4 jam 30 menit ini kita akan jumlahkan dulu. Oke, coba dilihat. 30 menit ditambah 4 jam 30 menit. Nah, kita tahu bahwa 30 menit ini 30 menit ya. Kemudian kita tambahkan dengan 30 menit, hasilnya berapa? 60. 60 menit itu sama dengan berapa jam adik-adik? 60 menit itu sama dengan 1 jam. Karena itu kita jumlahkan 4 ditambah 1 jam sama dengan 5 jam. Nah, di sini karena kita lihat ya soalnya itu mudah, jadi kita tidak perlu menyelesaikannya dengan cara bersusun pendek. Jadi kita bisa langsung hitung
saja, karena di sini ini satuan menit dan di sini itu adalah satuan jam, kan yang kita perlu kurangkan itu dengan 5 jam saja. Jadi 13 ini kita langsung aja kurang dengan 5 adik-adik. Nah, berapa nih 13 dikurang 5? 13 dikurang 5 itu sama dengan 8 jam. Jadi kita tahu bahwa hasilnya itu adalah 8 jam 30 menit. Jadi ini udah menjawab soal ini, yaitu pukul berapa mereka berangkat. Nah, ternyata Siti dan keluarganya itu berangkat pada pukul 8.30. Seperti itu ya adik-adik. Selanjutnya, pada hari Minggu, Dayu mengerjakan tugas prakaryanya di rumah. Dayu membutuhkan waktu 2 jam 15 menit untuk membuat prakarya. Oke, kita tandai dulu nih biar mudah. Nah, jadi ibu highlightkan dulu ya, ibu tandai ini. Mana poin-poin penting? Katanya Dayu membutuhkan waktu 2 jam 15 menit untuk membuat prakarya, dan dia juga membutuhkan 1 jam 10 menit untuk merapikannya. Nah, selama Dayu ini bekerja, Dayu beristirahat sebanyak 2 kali. Masing-masingnya itu selama 5 menit dan juga 20 menit. Oke, jika Dayu mulai mengerjakan prakarya pada pukul 8.25, pada pukul berapa Dayu berhasil menyelesaikan pekerjaannya? Nah, jika soal sebelumnya itu meminta waktu sebelum waktu yang diberikan, itu kan kita kurangkan. Tapi pada soal ini ternyata yang diminta itu adalah waktu ataupun jam setelah mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadinya kita akan jumlahkan. Di sini ada 2 jam 15 menit, 1 jam 10 menit, 5 menit, dan 20 menit. Ternyata keempat waktu ini adalah waktu yang dibutuhkan dan Dayu untuk menyelesaikan tugas prakaryanya itu dari awal hingga selesai. Kemudian di sini diberikan juga Dayu itu mulai pada pukul 8.25. Jadi kita tinggal jumlahkan aja ke semua waktu yang diberikan. Jadi 8.25 kita jumlahkan dengan 2 jam 15 menit ditambah 1 jam 10 menit ditambah 5 menit ditambah 20 menit. Nah, karena yang terlalu panjang, kita buat di sampingnya ya. 2 jam 15 menit ditambah 1 jam 10 menit ditambah 5 menit dan ditambah 20 menit. Jadi kita buat dengan menggunakan cara bersusun pendek. Ditulis jam dan menitnya. 5 ditambah 5 itu hasilnya 10. Jadi kita tulis 0 di sini, 1 dibawa ke sebelahnya. Jadi 1 ditambah 1, 2, 2 ditambah 1, 3, 3 ditambah 2, 5. Jadi hasilnya itu adalah 50 menit. Selanjutnya pada satuan jam, 2 ditambah 1 jam sama dengan 3 jam. Jadi kita tahu waktu yang dibutuhkan Dayu untuk menyelesaikan tugas prakaryanya adalah selama 3 jam 50 menit. Jadi kita tinggal jumlahkan aja, 8.25 ditambah 3 jam 50 menit. Nah, kita buat ya dengan menggunakan cara bersusun pendek. Nah, seperti ini. 8.25 ditambah dengan 3 jam 50 menit. Ingat ya adik-adik, titik adalah pemisah antara satuan jam dan juga satuan menit. Jadi 5 ditambah 0 hasilnya 5, 2 ditambah 5 hasilnya berapa? 7. Nah, masih ingat pada soal sebelumnya Ibu telah jelaskan bahwa jika menitnya itu lebih dari 6, lebih dari 60, jadi kita harus kurangkannya dengan 60 supaya 60 menit yang kita kurangkan itu akan menjadi satuan jam. Jadi 2 ditambah 5 itu kan hasilnya 7. 7 kita kurang dengan 6 hasilnya 1. Kemudian 1 jam tadi kita tulis di mana? Kita tulis di atas 8. Sehingga hasilnya itu 8 ditambah 1, 9, 9 ditambah 3, 12. Jadi kita tahu bahwa Dayu berhasil menyelesaikan pekerjaannya itu pada jam atau pada pukul 12.15.